I just had to let you know you're. She a happy baby, she a happy baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami, podcast kelompok 3. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam mata kuliah perencanaan sumber daya manusia, yaitu tentang bagaimana perencanaan sumber daya manusia berperan sebagai fungsi, tujuan, dan manfaat dalam manajemen sumber daya manusia. Kalau kita lihat di kehidupan sekarang, banyak organisasi atau perusahaan yang sebenarnya sudah punya teknologi canggih, punya modal besar, bahkan punya sistem yang bagus, tapi tetap aja tidak berkembang secara maksimal. Nah, kalau kita telusuri lebih dalam, salah satu penyebab utamanya adalah karena kurang tepat dalam mengelola sumber daya manusianya. Padahal sumber daya manusia itu adalah penggerak utama dalam organisasi. Jadi, kalau manusianya tidak direncanakan dengan baik, maka semua hal lain yang sudah bagus tapi bisa jadi tidak maksimal hasilnya. Perkenalkan, saya Lailatul Hasanah sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi hari ini. Dan sudah ada 4 narasumber yang akan membantu kita membahas materi ini secara lebih mendalam. Silakan narasumber memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, saya Nurjaki dengan akronim 1063. Perkenalkan, saya Liliana Kamasuro dengan akhiran NIM 1069. Perkenalkan, saya Rajwa Raihana Putri dengan akhiran NIM 1081. Perkenalkan, saya Firda Makirni. Nah, kita mulai dari awal dulu ya. Menurut Aswin, apa sih yang dimaksud dengan perencanaan sumber daya manusia? Baik, jadi secara sederhana, perencanaan sumber daya manusia itu merupakan suatu proses yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau perusahaan untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja, baik itu dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Namun sebenarnya kalau kita dalami, konsep ini itu jauh lebih luas dari sekedar menghitung jumlah tenaga kerja saja. Jadi perencanaan sumber daya manusia juga mencangkup bagaimana organisasi itu memastikan bahwa tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi benar-benar sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang ada. Artinya organisasi itu tidak hanya mencari orang untuk mengisi suatu posisi, tetapi juga memastikan bahwa orang tersebut memiliki kemampuan, keterampilan, bahkan sikap kerja yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sebagai contoh, kalau ada sebuah perusahaan membutuhkan tenaga di bidang teknologi, maka tidak cukup hanya merekrut orang saja, tetapi harus memastikan bahwa orang tersebut benar-benar menguasai bidang tersebut. Selain itu, perencanaan sumber daya manusia juga melihat ke depan. Jadi, organisasi atau perusahaan tidak hanya fokus pada kondisi saat ini, tetapi juga mempersiapkan kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Misalnya, ketika perusahaan berkembang atau menghadapi perubahan teknologi, nah dengan adanya perencanaan sumber daya manusia di sebuah organisasi atau perusahaan dapat mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di masa mendatang. Kalau dilihat dari sisi jangka panjang, bagaimana perencanaan sumber daya manusia ini membantu sebuah organisasi atau perusahaan bisa berkembang? Kalau dalam jangka panjang, perencanaan sumber daya manusia itu membantu organisasi menjadi lebih siap menghadapi berbagai perubahan. Misalnya, ketika ada perkembangan teknologi yang mengharuskan perubahan sistem digital, organisasi yang sudah memiliki perencanaan sumber daya manusia yang baik akan lebih siap karena sudah mempersiapkan karyawan melalui pelatihan ataupun rekrutmen yang sesuai. Selain itu, organisasi juga bisa menghindari seperti kekurangan tenaga kerja di saat penting atau memiliki tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan.
Jadi perencanaan SDM ini ibarat peta jalan bagi sebuah organisasi atau perusahaan dalam mengelola tenaga kerja agar tetap selaras dengan tujuan yang ingin dicapai. Lalu selanjutnya, masih terkait dengan perencanaan sumber daya manusia, kenapa sih perencanaan sumber daya manusia itu bisa dikatakan hal yang sangat penting atau bahkan bisa dikatakan hal yang sangat krusial dalam sebuah organisasi atau perusahaan? Jadi kenapa perencanaan sumber daya manusia itu penting? Karena sumber daya manusia merupakan faktor utama yang menjalankan semua aktivitas dalam sebuah organisasi. Di sini kita bisa bayangkan, jika sebuah organisasi itu memiliki mesin yang canggih dan model yang besar, tapi jika tenaga kerja yang mengoperasikannya tidak kompeten, maka semua itu tidak akan berjalan dengan maksimal. Karena itu percuma jika suatu organisasi atau perusahaan itu memiliki alat canggih dan modern jika tidak ada yang bisa mengoperasikannya. Selain itu, perencanaan sumber daya manusia ini juga membantu organisasi dalam menghindari berbagai masalah seperti kelebihan tenaga kerja yang menyebabkan pemborosan biaya atau kekurangan tenaga kerja yang membuat pekerjaan tidak selesai tepat waktu. Misalnya nih, kalau tidak ada perencanaan sumber daya manusia, dampaknya bisa sejauh apa sih? Nah, kalau tidak ada perencanaan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi atau perusahaan, tentu saja dampaknya itu akan bisa sangat besar dan bahkan bisa membawa dampak kerugian dalam jangka panjang. Misalnya, jika organisasi merekrut terlalu banyak karyawan tanpa perencanaan, maka biaya operasional akan meningkat, tetapi produktivitasnya itu belum tentu meningkat juga. Sebaliknya, jika kekurangan tenaga kerja, maka pekerjaan bisa menumpuk dan tidak selesai tepat waktu. Selain itu, juga bisa terjadi ketidaksesuaian antara karyawan dan pekerjaannya, yang akhirnya membuat karyawan tidak nyaman dan kinerja menjadi menurun, sehingga produktivitas menjadi terganggu. Maka dari itu dibutuhkan perencanaan sumber daya manusia untuk memperkirakan semuanya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Menurut Liliana, sebenarnya apa aja sih fungsi dari perencanaan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi? Baik, kalau kita bahas secara menyeluruh, sebenarnya fungsi perencanaan sumber daya manusia itu sangat luas dan bisa dibilang menjadi dasar dari seluruh aktivitas manajemen sumber daya manusia. Fungsi utamanya tentu untuk memastikan bahwa organisasi itu memiliki tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Tetapi tidak berhenti di situ saja. Perencanaan sumber daya manusia juga berfungsi untuk memastikan bahwa setiap karyawan ditempatkan pada posisi yang tepat sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Hal ini penting karena ketika seseorang itu bekerja sesuai dengan pada bidangnya, maka dia akan lebih mudah memahami pekerjaannya, lebih cepat beradaptasi, dan hasil kerjanya pun akan lebih maksimal. Sebagai contoh, seorang yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi tentu akan lebih cocok ditempatkan di bagian keuangan dibandingkan di bagian produksi. Kalau penempatannya tidak tepat, maka kinerja yang dihasilkan juga tidak optimal dan yang nantinya akan mengganggu jalannya sebuah organisasi atau perusahaan tersebut. Selain itu, fungsi lain dari perencanaan sumber daya manusia adalah sebagai dasar dalam proses rekrutmen. Artinya di sini tuh organisasi itu tidak asal merekrut tenaga kerja, tetapi sudah memiliki perencanaan yang jelas mengenai siapa yang dibutuhkan, berapa jumlahnya, dan apa saja kualifikasinya. Selain untuk penempatan dan rekrutmen, apakah perencanaan sumber daya manusia juga berpengaruh terhadap pengembangan karyawan ya? Iya, tentu saja sangat berpengaruh. Bahkan bisa dibilang, perencanaan sumber daya manusia itu menjadi dasar dalam menentukan program pelatihan dan pengembangan karyawan. Artinya,
organisasi itu tidak hanya fokus pada bagaimana mendapatkan karyawan, tetapi bagaimana meningkatkan kualitas mereka agar tetap relevan dengan kebutuhan pekerjaan yang terus berkembang. Misalnya saja nih, dalam dunia kerja sekarang yang semakin digital, banyak perusahaan tuh yang memberikan pelatihan kepada karyawan agar mereka bisa menggunakan teknologi terbaru. Kalau tidak ada perencanaan sumber daya manusia, maka pelatihan ini tuh bisa jadi tidak tepat sasaran. Tapi dengan perencanaan yang baik, organisasi itu bisa mengetahui keterampilan apa yang perlu ditingkatkan. Jadi pada dasarnya, fungsi perencanaan sumber daya manusia itu benar-benar menyeluruh, mulai dari rekrutmen, penempatan, hingga pengembangan karyawan. Sekarang kita masuk ke prosesnya. Bagaimana sih sebenarnya proses perencanaan sumber daya manusia dilakukan dalam organisasi? Baik, terkait dengan prosesnya. Jadi, proses perencanaan sumber daya manusia itu biasanya dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Yaitu untuk tahap pertama, yakni melakukan analisis kondisi sumber daya manusia saat ini. Pada tahap ini, organisasi akan melihat berapa jumlah karyawan yang dimiliki, bagaimana kualitasnya, serta apakah sudah sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang ada. Lalu dilanjutkan pada tahap yang kedua yaitu peramalan kebutuhan sumber daya manusia di masa depan. Ini tuh dilakukan dengan melihat rencana organisasi ke depan. Misalnya, apakah akan ada ekspansi, membuka cabang baru, atau mengembangkan produk baru. Lalu selanjutnya adalah analisis kesenjangan, yaitu membandingkan kondisi sumber daya manusia saat ini dengan kebutuhan yang akan datang. Nah, dari sini akan terlihat apakah organisasi itu mengalami kelebihan atau kekurangan tenaga kerja, seperti itu. Nah, sudah diketahui ada kesenjangan, langkah apa yang biasanya dilakukan organisasi? Oke, pertanyaannya bagus ya. Jadi kalau sudah diketahui adanya kesenjangan, maka itu organisasi akan menyusun strategi untuk mengatasinya. Misalnya nih, jika terjadi kekurangan tenaga kerja, maka organisasi itu bisa melakukan rekrutmen. Tetapi kalau eh, yang kurang adalah keterampilan, maka solusi yang diambil itu bisa berupa pelatihan atau pengembangan karyawan. Selain itu, organisasi itu bisa melakukan rotasi atau mutasi karyawan agar penempatan kerja itu lebih sesuai. Lalu pada tahap yang tidak kalah penting yaitu tahap terakhir yaitu tahap evaluasi. Tahap ini itu penting untuk melihat apakah perencanaan yang dilakukan itu sudah efektif atau belum. Sebagai contoh, kalau setelah dilakukan rekrutmen tuh ternyata masih ada kekurangan tenaga kerja, berarti perencanaan sebelumnya tuh perlu diperbaiki. Jadi proses ini tuh tidak berhenti di satu titik, tetapi harus dilakukan secara terus-menerus agar selalu sesuai dengan kondisi organisasi atau perusahaan. Oke, informasinya sudah cukup jelas dan menjawab ya. Lalu selanjutnya aku mau tahu nih, apa saja faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia? Oke, baik. Terkait dengan faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia, itu secara umum sebenarnya terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, jika kita kaji lebih dalam lagi, faktor internal itu adalah faktor yang berasal dari dalam organisasi yang terdiri atas strategi perusahaan, kondisi keuangan, budaya organisasi, serta kebijakan yang diterapkan. Misalnya, jika perusahaan memiliki rencana untuk memperluas usaha, maka otomatis kebutuhan dari tenaga kerjanya juga akan meningkat. Nah, sedangkan kalau dari faktor eksternalnya sendiri, itu merupakan faktor yang berasal dari luar organisasinya, seperti perkembangan teknologi, kondisi ekonomi, serta tingkat persaingan yang ada di pasar, seperti itu. Lalu, bagaimana sih cara sebuah organisasi atau perusahaan dapat menyesuaikan perencanaan sumber daya manusia dengan faktor-faktor tersebut? Oke, baik. Terkait bagaimana organisasi perusahaan
organisasi atau perusahaan bisa menyesuaikan perencanaan sumber daya manusia dengan faktor-faktor yang ada, itu sebenarnya jawabannya cukup sederhana. Intinya sebuah organisasi atau perusahaan itu harus mampu menyesuaikan perencanaan sumber daya manusianya dengan kondisi yang ada, baik dari dalam, internal, maupun dari luar eksternalnya. Misalnya aja nih, ketika teknologi berkembang dengan cepat, maka organisasi ini harus mempersiapkan karyawannya yang memiliki keterampilan baru, baik melalui pelatihan maupun rekrutmen. Contoh lainnya, jika kondisi ekonomi sedang tidak stabil, maka organisasi mungkin akan lebih berhati-hati dalam merekrut tenaga kerja. Jadi, perencanaan SDM ini tidak bisa dibuat secara tetap, tetapi harus lebih fleksibel dan juga menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Oke, jadi paham ya semuanya. Cukup sederhana jawabannya dan sudah menjawab. Baik, selanjutnya saya mau tanya nih, apa sih tujuan utama dari perencanaan sumber daya manusia itu? Baik, terkait tujuan utama dari perencanaan sumber daya manusia, pertama saya akan menyampaikan bahwa tujuan utama dari perencanaan sumber daya manusia itu adalah untuk memastikan bahwa organisasi ini memiliki tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan, baik dari segi jumlah maupun dari kualitas yang diinginkan oleh organisasi atau perusahaan itu. Dengan begitu, semua kegiatan dalam organisasi dapat berjalan dengan lancar dan juga tujuan yang telah ditetapkan ini dapat tercapai karena semua kegiatan yang berkaitan dengan sumber daya manusianya sudah ada dalam perencanaannya, yang dimana perencanaan tersebut akan dirumuskan dalam strategi perusahaan untuk mempersiapkan apa-apa saja kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Dan selain itu, perencanaan sumber daya manusia juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kerja, menghindari kelebihan atau kekurangan tenaga kerja, serta membantu organisasi dalam mengelola sumber daya manusianya secara lebih terarah. Baik, selanjutnya saya mau tanya, kalau dilihat dari sisi jangka panjang, apa sih tujuan penting lainnya? Apakah masih ada? Kalau ada, coba apa saja sih? Oke, kalau dalam jangka panjang, perencanaan sumber daya manusia ini juga bisa bertujuan untuk mempersiapkan organisasi dalam menghadapi perubahan yang akan datang. Misalnya, ada perubahan teknologi, perubahan pasar, atau bahkan perubahan strategi organisasi. Nah, dengan adanya perencanaan sumber daya manusia yang baik, tentunya akan membantu organisasi sehingga tidak akan kaget ketika menghadapi perubahan-perubahan tersebut karena mereka sudah memiliki tenaga kerja yang siap. Dan juga organisasi atau perusahaan ini mampu untuk melakukan adaptasi untuk menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Dan supaya lebih paham lagi, kita ambil contohnya saja. Contohnya perusahaan yang sejak awal sudah melatih karyawannya dalam bidang digital, maka mereka ini cenderung akan lebih siap ketika harus beralih ke sistem online dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki perencanaan sebelumnya. Seperti itu. Oke, sudah sangat jelas ya penjelasan dari Rajwa. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Saya mau tahu apa saja sih manfaat dari perencanaan sumber daya manusia bagi organisasi? Oke, terkait dengan manfaat dari perencanaan sumber daya manusia ya. Jadi pada dasarnya manfaat perencanaan sumber daya manusia sangat banyak dan sangat penting bagi keberlangsungan sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, salah satunya adalah membantu organisasi dalam mendapatkan tenaga kerja yang tepat sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Karena pada sebelumnya perusahaan kan sudah melakukan perencanaan dengan memprediksi nih apa yang terjadi ke depannya di mana perencanaan itu dirumuskan menjadi strategi sehingga terjadilah sebuah ketepatan dalam hal rekrutmen. Dalam artian rekrutmen bisa dilaksanakan secara efektif kerja sesuai dengan bidangnya dan juga mengupayakan untuk mengadakan adanya pelaksanaan pelatihan dan produktivitas kerja sebuah organisasi atau perusahaan dengan kemampuannya. Agar lebih jelas, kita ambil contoh nih. Jadi, contohnya, jika seorang bekerja sesuai dengan bidangnya, maka dia akan lebih cepat menyelesaikan pekerjaan dan hasilnya juga bisa lebih baik. Selain itu, perusahaan jika karyawannya dapat bekerja dengan baik, akan bisa meningkatkan produktivitas perusahaan produktivitas dengan optimal.
Selanjutnya, ingin tahu nih, bagaimana sih manfaat ini untuk dapat dirasakan dalam jangka panjang? Baik, jadi jika kita kaji secara jelas ya, sebenarnya dalam jangka panjang, perencanaan sumber daya manusia itu dapat membantu organisasi menjadi lebih efisien dan mampu bersaing. Kenapa demikian? Karena organisasi tidak akan mengalami pemborosan biaya, karena kelebihan tenaga kerja dan juga tidak akan mengalami kesulitan karena kekurangan tenaga kerja. Karena perusahaan sudah melakukan yang namanya perencanaan sumber daya manusia. Nah, selain itu, kualitas sumber daya manusia juga akan terus meningkat karena adanya pelatihan dan pengembangan yang terencana. Hal ini tentu akan berdampak pada peningkatan daya saing organisasi di tengah persaingan yang semakin ketat. Apalagi nih di era globalisasi dan digitalisasi seperti sekarang, di mana apapun perubahannya itu serba cepat dan juga butuh adaptasi yang cepat pula. Baik, sangat jelas ya. Selanjutnya nih, bisa dijelaskan nggak contoh nyata penerapan perencanaan sumber daya manusia dalam perusahaan? Biar yang nonton bisa tahu nih contoh secara nyatanya apa. Oke, biar semua yang nonton makin paham ya. Jadi di sini ada salah satu contoh nyata yang bisa kita lihat nih, yaitu perusahaan seperti Telkomsel yang sudah menerapkan sistem digital dalam mengelola sumber daya manusia. Melalui sistem tersebut, perusahaan Telkomsel itu dapat merencanakan kebutuhan tenaga kerja secara lebih tepat, mulai dari jumlah hingga kompetensi yang dibutuhkan. Selain itu, perusahaan juga dapat memantau perkembangan karyawan dan memberikan pelatihan yang sesuai. Apalagi penerapannya lebih simpel karena sudah dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital. Jadi kita dapat melihat contoh nyatanya pada perusahaan Telkomsel ya teman-teman. Nah, kira-kira apa sih pelajaran penting yang bisa diambil dari contoh tersebut? Pembelajaran di sini kita dapat mengambil pembelajaran yaitu bahwa dengan adanya perencanaan sumber daya manusia yang baik akan dapat membantu organisasi menjadi perubahan. Selain itu, dengan adanya sistem yang terencana seperti perusahaan Telkomsel, organisasi tidak hanya fokus pada kebutuhan saat ini, tetapi juga mempersiapkan masa depan. Jadi semua sudah terencana dengan baik dan terstruktur, sehingga jalannya perusahaan juga bisa berjalan dengan terarah pula. Contohnya saja perusahaan yang sudah memiliki sistem pelatihan yang baik akan lebih mudah meningkatkan kualitas perencanaan. Jadi di sini saya dapat katakan bahwa perencanaan sumber daya manusia benar-benar menjadi kunci keberhasilan. Baik teman-teman, dari pembahasan panjang yang sudah kita lakukan, kita bisa menarik beberapa kesimpulan penting, yaitu yang pertama, perencanaan sumber daya manusia merupakan proses yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan penentuan kebutuhan tenaga kerja dalam organisasi. Yang kedua, perencanaan sumber daya manusia tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga mempersiapkan organisasi dalam menghadapi masa depan. Yang ketiga, perencanaan sumber daya manusia memiliki fungsi, tujuan, dan manfaat yang sangat besar dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Dan yang terakhir, dan tak kalah penting, dengan adanya perencanaan sumber daya manusia yang baik, organisasi dapat meningkatkan kinerja, produktivitas, serta daya saing di tengah persaingan yang semakin ketat. Terima kasih kepada narasumber dan teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini sampai selesai. Semoga pembahasan hari ini bisa benar-benar membantu kita memahami pentingnya perencanaan sumber daya manusia, tidak hanya secara teori, tetapi juga dalam praktik. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.